Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Good morning, ladies and gentlemen. Saya mengikuti kalender gereja pembahasan dari hari ini, yaitu diambil dari Mazmur 85 ya. We will follow the church calendar, so we will discuss from Psalm 85. Ya, ini adalah satu Mazmur yang cocok dengan kalender gereja pada minggu ini, yaitu berkaitan dengan restoration ya, berkaitan dengan pembaharuan. The psalm is fitting with the church calendar this week because it talks about restoration. Mari kita membaca ayat-ayatnya. Ya, bolehkah saya bergantian dengan saudara Stephen ya? Saya membaca ini ayat yang ke kiri, lalu bahasa Inggris menanggapi dengan ayat yang ke kanan ya. Cukup jelas sih seharusnya pembagiannya ya. AB gitu. So we will read alternately from Psalm 85. The Reverend will read the left side of the psalm, and I will read the ones on the right. Mazmur 85 untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. You have brought back the captivity of Jacob. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. You have covered all their sin. You have taken away all your wrath. You have turned from the fierceness of your anger. Saya baca ayat yang 4. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami. And cause your anger toward us to cease. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami? Will you prolong your anger to all generations? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? That your people may rejoice in you. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. And grant us your salvation. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? To his people and to his saints, but let them not turn back to folly. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. That glory may dwell in our land. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Righteousness and peace have kissed. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. And righteousness shall look down from heaven. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. And our land will yield its increase. Keadilan akan berjalan di hadapannya. And shall make his footsteps our pathway. Demikian pembacaan Mazmur 85. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan berkatilah perenungan pada pagi hari ini. Lord, bless us our meditation. Tuhan menolong baik hamba-Mu yang menguraikan, saudara Stephen yang menerjemahkan. The Lord will help the one who speaks and the one interprets. Berkati setiap kami yang mendengarkan, yang merenungkan bersama-sama. And bless us all who listens and as we think about them. Dan kami menyerahkan internet connection saudara-saudara yang melayani di Aufi juga di dalam pertolongan Tuhan. And we ask for you to help the ones who are working on the internet connection and the audio video. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mohon. In the name of Christ Jesus we ask and we pray. Amin. Amin. Saudara, saya pikir waktu kita membaca Mazmur 85 ini ya cukup jelas ya strukturnya. Kalau saudara membacanya nggak perlu analisa yang terlalu ngejelimet gitu ya. Sebenarnya cukup jelas di sini strukturnya. So as we read Psalm 85, it is clear enough about the structure. We don't need further explanation actually. Yaitu saudara bisa mendapati mulai dari ayat 1 sampai ayat 3. Ini kadang-kadang Mazmur ada perbedaan ya, bisa 2 sampai 4 atau 1 sampai 3 ya, tergantung saudara pakai terjemahan apa. Nah, di sini kan membicarakan tentang pekerjaan Allah di masa lampau. If you look at verses 1 till 3, you can read about the works of God in the past. Nah, soalnya ini bukan satu nostalgia kosong tentunya ya, bukan. It's not just an empty nostalgia. Tapi ini satu holy memory kita boleh mengatakan. Ini adalah satu ingatan yang kudus. But we can call it as a holy memory. Maksudnya kita ini sebetulnya hidup ini ya, eschatologically itu so-called between the times ya. Saya pinjam ini dari istilah yang digunakan pada zaman lampau di Jerman yaitu waktu ada teolog-teolog seperti Calvin dan sebagainya. Mereka pakai istilah zwischen den Zeiten ya. Kita ini live between the times ya. Kita ini hidup di antara waktu. We are living in an eschatological time in the time between. This word is given by theologians from Germany such as Karl Barth. Ya, saudara melihat di situ ini ya, maksudnya kita ini di belakang ada past dan kita mengingat ya.
We have our past and we remember them. Kita ke depan dan kita berharap. And as we look to the future, we hope. Dan antara memory and hope ini saya sangat berkaitan. And between memory and hope, they are connected. Kita nggak bisa cuma ada memori tapi nggak membangkitkan pengharapan, yaitu namanya nostalgia kosong, gitu. Nggak move on gitu ya ibaratnya. We cannot have just memory without hope. That will be just an empty nostalgia. Tapi kalau kita hanya hope tapi kita nggak ada memori ke belakang, ya ini hope yang nggak rooted ya. Ini pengharapan yang nggak ada identitas, ya nggak tahu jalan cerita dulunya apa sebetulnya. But if you have only hope and you do not look back and you don't have the memory, your hope is you don't know what the story behind your hope. Saya pikir dalam hal ini saya perjamuan kudus itu menggambarkan dengan sangat baik ya. Ini between the times, memory and hope gitu ya di dalam perjamuan kudus. So this between the times can be resembled very clearly in the Holy Communion. Waktu kita mengikuti perjamuan kudus, saudara mengingat ke belakang, ada holy memory, ada holy commemoration. As you join the Holy Communion, you have that holy memory as you remember back. Tapi kita juga mengantisipasi the great banquet, ini apa perjamuan besar, perjamuan raya yang akan datang ketika kita akan kembali bersama dengan Kristus di sorga. But you also anticipate in the future where there will be that great banquet as you join Him in heaven. Nah, saudara, mengapa memori atau ingatan ke belakang itu penting? So why is it important to look back that old memory? Karena kita ini gampang lupa. Simply because we easy to forget. Kita gampang discourage, kita merasa seperti kayak seolah-olah Tuhan itu nggak pernah kerja atau bagaimana ya di masa lampau. We are easily discouraged and thinking that God never worked in the past. Dan akibatnya juga di dalam kehidupan kita yang sekarang ya, kita jadi kurang ada gratitude ya, kurang ada ucapan syukur. So in our lives today, in our present, we have very little gratitude. Ya kita nggak menghitung berkat yang pernah dikerjakan Tuhan di masa yang lampau, kita simply melupakannya. We do not count the blessings given by God in the past and we forget them. Maka itu saya, ini ingatan ke belakang ini penting dan bukan cuma sekedar ingatan tapi khususnya mengingat pekerjaan Tuhan di masa lampau. So remembering the past is something important and especially remembering the works of God in the past. Coba saudara baca lagi ya, ini Mazmur ayat 1, ayat 2, ayat 3, saudara melihat Alkitab saudara kan mendapati yang di list di sini kan pekerjaan Tuhan di masa lampau kan. So if you read back the verses 1 to 3, these are the list of the works of God in the past. Apa yang sudah Allah kerjakan. What God has done. Dan itu saya ini menimbulkan pengharapan ya, menimbulkan pengharapan untuk mengantisipasi, menyongsong masa yang akan datang. And these works will give us hope as we anticipate the future works. Dasarnya apa? What are the basis? Karena kita percaya Tuhan itu tidak berubah. Tuhan yang sama, dia bisa melakukannya kembali apa yang sudah dia lakukan di masa lampau itu. For we believe in an unchanging God. He can do again what He has done in the past. Sekali lagi ya, saudara, dengan adanya holy memory, ini kita sebetulnya ada pengharapan ke depan. With holy memory, we can have hope for the future. Nah, saudara membaca di dalam, saya melihat di sini ya, ayat 1 sampai 3 ini sekali lagi. Let's read again from verses 1 to 3. Ini kan dikatakan dalam ayat 1, engkau telah berkenan kepada tanahmu, memulihkan keadaan Yakub. It is said in verse 1, you have been favorable to the land and brought back the captivity of Jacob. Telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Forgiven the iniquity of the people and covered their sin. Nah, so kalau dalam bahasa Inggris kan you have brought back the captivity ya, the captivity of Jacob gitu. Kalau di ayat Indonesia kan kurang jelas ya di sini. Telah memulihkan keadaan Yakub ya. Tapi kalau sudah melihat di dalam bahasa Inggris itu terjemahannya adalah telah membawa kembali telah membawa kembali Yakub dari tawanan gitu lah ya. Yakub yang tadinya Israel, maksudnya tadinya tertawan sekarang kembali. Ada kata captivity yang kurang muncul di bahasa Indonesia. Kamu summarize saja ya. So in bahasa the word is not clear enough. In English they use the word captivity instead of just restoring the condition. Ya, jadi saudara melihat di sini ya, waktu dikatakan ini captivity of Jacob ini apa sih ketertawanan Israel ini kapan ya? Ya kita bisa tafsir beberapa layer di sini ya. What or when they're talking about the captivity of Jacob?
Kalau mau kita mengerti Mazmur 85 ini early dating ya, maksudnya ini penanggalan yang early gitu ya. Kita mengatakan captivity of Jacob ini bondage, Egyptian bondage itu misalnya. For the early dating, when we're talking about the captivity of Jacob, it's talking about the bondage in Egypt. Jadi ini adalah bangsa Israel waktu mereka melihat ke belakang mengenang Egyptian bondage yang mereka pernah alami. Tuhan pernah membebaskan mereka dari Mesir. So as Israel remembered and looked back, they're talking about the captivity, they're talking about how God saved them from Egypt's bondage. Ya mungkin di dalam perjalanan Israel ada saat-saat di mana mereka waktu itu kalah perang ya, terus kemudian seperti kayak ada keadaan krisis gitu secara nasional, maka mereka mengingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pernah membebaskan Israel atau Yakub dari tawanan Mesir. In the Israel, as they progresses in their history, there are times when they were defeated during the war, and they look back in those times how God has delivered them in Egypt's bondage. Ayat ini juga bisa dimengerti di dalam posisi penulisan later dating. But in the later dating of this writing, you can understand it in another way. Ini berarti waktu dikatakan you have brought back the captivity of Jacob, berarti mereka sudah kembali dari exile, mereka sudah returning dari exile, dari pembuangan. Being brought back from captivity is when they have returned from the exile. Berarti ini sepertinya setelah kembali dari exile ada keadaan krisis yang lain lagi, terus kemudian mereka mengenang bagaimana Tuhan sanggup untuk memulangkan bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian. So as at the time after the exile, they had crisis again, and they again remember how God will restore them into the promised land yet again. Ya, so di dalam hal ini penanggalannya akan masuk kepada periode post-exilik ya, berarti setelah zaman pembuangan. But the dating here is more to the post-exilic time. After kontekstualisasinya gitu di dalam keadaan atau kondisi yang baru. It means the word of God always have a contextualization where there is fitting with the new situation. Perhatikan ya, waktu mereka mengalami krisis yang baru di dalam kehidupan mereka bukan kayak meraba-raba seperti kayak nggak pernah ada kejadian, tapi mereka melihat ke belakang, look back, lalu terus ya ini ada holy memory ini. So as new crises occur, they are not like walking in the darkness without going nowhere. So they have a holy memory as they look back in the past. Maksudnya kita jangan sinis ya, waktu di gereja ada perayaan-perayaan mengingat ke belakang. Misalnya barusan saja di akhir Oktober kita mengingat reformasi. Don't be cynical. When we are in church, we have events that will remember the past. Like for example, we just commemorate the Reformation time. Memang ada orang yang mengingat ke belakang di dalam pengertian nostalgia kosong alias nggak move on ya ini the good old days dan sebagainya. Kita nggak mau seperti inilah tentu saja. Of course we do not want just to remember the old good days in the back, just an empty nostalgia. Dan tapi saudara jangan berpikir ya, karena kita ini adalah orang-orang yang move on, orang-orang yang looking forward dan sebagainya. Berarti kita nggak usah membicarakan yang di belakang. Itu bukan prinsip Alkitab. Ya. But we are not also the ones who are just moving on, going to the future and not looking back to the past. Perhatikan saya waktu perjamuan kudus, kita melihat ke belakang kan? In the Holy Communion, pay attention how we remember the past. Perhatikan berapa banyaknya mazmur yang melihat ke belakang. And there are so many psalms that are looking back. Sekali lagi ya saya, tentu kita mesti bisa membedakan holy memory dengan sekedar nostalgia kosong. Yeah, but you have to pay attention between holy memory and just an empty nostalgia. Yang terakhir, empty nostalgia ini kita nggak tertarik lah tentu saja. We are not interested in the later one. Tapi bukan berarti kemudian nggak mengizinkan adanya memori sama sekali. But we do not close to any memory at all. Sekali lagi saya, waktu kita merenungkan pekerjaan Tuhan di masa lampau, itu hope kita itu di-incited gitu. Kita di evoke gitu ya, pengharapan itu dibangkitkan. As we remember God's work in the past, our hope is being evoked yet again. Nah kalau saya membaca di dalam Mazmur 85, ini boleh dikatakan tone-nya ini sebetulnya, ini kan doa, bahasa Indonesia mengatakan doa mohon Israel dipulihkan. Ini tone-nya ini lamentasi sebetulnya. As you read Psalm 85, the tone that you find here is actually about talking about lamentation as they pray. Nah, saya lamentasi sekali. Dan
ini bukan sekedar individu atau personal lamentation, tapi ini adalah lamentasi satu bangsa. The lamentation is not just individual, but it's the lamentation of one nation. National lamentation ya, lamentasi nasional. Yeah, a national lamentation. Kita jarang ya, latihan-latihan seperti ini ya, karena again sejak Aufklärung, sejak Enlightenment kita biasa melakukan semuanya itu sendiri, seorang diri, individualis. We don't do this enough with enough practice because ever since the times of the Enlightenment, we tend to do everything individually. Ya, oke, katakanlah mungkin kita celebration ya, celebration bisa lebih ya tanda kutip lebih gampang secara komunal mungkin ya. When we're doing celebration, it is easier done communally. Ya, misalnya kita ada ulang tahun gereja, reformasi, ya kita celebrate communally kan, memang bukan individually. Like the church birthdays or Reformation commemoration, we do that as a community instead of individually. Tetapi kalau saudara coba lihat ke belakang gitu, kapan kita menangis bersama-sama? Kayaknya ya susah dijawab ya. But if you look back and remember the times when you can cry together as a group, it's hard to understand when we do that. Mengapa ya saya? And why is that? Mungkin karena kita orang timur ya, ya kalau nangis itu better di privatize gitu kali. Nangis itu mesti diprivatisasi ya. Jangan menangis di depan umum gitu kan. Malu atau gimana sih? Nggak tahu lah ini. Probably because as Easterners we tend to cry, and when we cry we do it in private because we're afraid, we're shy to show it in public. Ini bagian yang kita perlu renungkan kembali ya. National atau komunal, etis komunal lament ya, meratap secara komunal dan bukan hanya secara individual. So we have to think again about this communal lamentation. Nah, sekali lagi tadi kita mengatakan bahwa ini ya Pak, penulis daripada Mazmur ini mengenang ke belakang dan dia melihat bahwa Tuhan itu pernah ya, mengembalikan, memulihkan Yakub. So as the writer in Psalm 85 looks back, he remembers how God restored Jacob. Dan di ayat 2 itu ada kalimat engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. In verse 2 it says, you have forgiven the iniquity of your people. Saudara perhatikan ya, di dalam restorasi yang sejati, di dalam kebangunan rohani yang sejati, revival ya, itu saudara selalu mendapatkan cerita ada deep conviction of sin, kesadaran dosa yang dalam dan pengampunan Tuhan. In the story of true revival, you would find the conviction of sin, how how sins is being attributed back to God. Dan yang kalau mau lebih detail lagi ya, deep conviction of sin, terus kemudian repentance dan forgiveness of sins, 3 ini ya. Jadi kesadaran yang dalam akan dosa, lalu kemudian pertobatan dan pengampunan dosa dari Kristus atau di dalam Kristus. Saudara mendapati pattern ini di dalam revival. So in a revival there are 3 major parts. First, the conviction of sin, the deep conviction of sin, and then there's that repentance, and then comes the forgiveness from God. Ya, ini paling sedikit ya. Kita bisa membicarakan sebelum dan sesudahnya tentu saja gitu. Tapi ini di tengahnya kita bisa membicarakan 3 ini. So this happens in the middle between before and after you repent, revival. Bukan, maksud saya before and after there are other elements as well gitu. Tapi at least in the middle ini bagian ini nih itu ini bagian yang penting gitu, yang 3 yang tadi kita bicara. This 3 happens in the middle. Sekali lagi ya saudara, kalau kita nggak ada ini ya Pak, deep conviction of sin, kalau kita nggak ada kesadaran akan dosa yang besar di hadapan Tuhan yang Maha Suci, itu kita nggak bisa bicara tentang kebangunan rohani sebetulnya. If you don't have a deep conviction of sin, how big your sin is before the Lord, you will not have revival. Perhatikan saya, waktu pemazmur mengatakan engkau telah mengampuni kesalahan umatmu di dalam masa yang lampau, itu berarti pemazmurnya dari bahwa sekarang ini kembali ya umatmu ini bersalah lagi kepadamu. Sebenarnya asumsinya itu kan. As the psalmist said, you have forgiven the iniquity of the people in the past, so it means that the people of the God is actually committing sin yet again. Perhatikan di dalam ayat keempat
itu satu doa supaya Tuhan itu merestorasi, supaya Tuhan memulihkan umatnya. Karena Allah itu adalah penyelamat. So in verse 4 it says, to restore yet again your people, for God is the God of salvation. Dan perhatikan di dalam 4B, 5A, 5B itu ada kata yang diulang ya, yaitu kalau di bahasa Indonesia sih dibedakan, tapi di dalam bahasa Inggris pakai kata yang sama, yaitu anger ya, atau murka. Ini diulang sampai 3 kali ya di dalam ayat 4 dan 5. In the verses 4b, 5a, and 5b, the word in English is repeated again and again, which is the word anger. Saudara, melihat Allah yang sedang murka, itu berarti ini ya, nggak bisa dipisahkan daripada deep conviction of sin tadi. When you look at an angry God, it cannot be separated from the conviction of sin. Ya tentu dari perspektif Alkitab ya, bahkan di dalam sistematik teologi, kita nggak membicarakan anger atau murka itu adalah atribut Allah. Murka itu bukan atribut Allah, bukan atribut secara langsung lah setidaknya. In systematic theology, anger is not one of God's attribute, which is directly appointed to Him. Ya, bukan direct attribute gitu ya. Tapi atribut turunan, atribut derivatif kalau kita mau tetap menyebutnya sebagai atribut gitu. But a derivative one, the one that is taken from the original attributes. Yaitu original atributnya apa sih? Tidak lain tidak bukan adalah kekudusan. The original attribute is holiness. Ya, kalau kita mengenal Allah itu adalah Allah yang kudus. Karena dia kudus, maka dia bisa murka terhadap dosa. If you know God as holy God, then you know that He can get angry because of sin. Maksudnya kita tahu di dalam kekristenan kontemporer ya, orang itu sulit ya membicarakan tentang an angry God. Orang lebih suka bicara tentang a loving God ya. In a contemporary Christianity nowadays, we often talk about the loving God instead of the angry God. Tapi di mana sih kita bisa bicara tentang pengampunan dosa tanpa visi kekudusan Allah? But forgiveness of sin cannot be separated without the vision of God's holiness. Kalau kita nggak mempunyai visi kekudusan Allah, ya kita nggak akan sadar bahwa dosa kita di hadapan Tuhan ini sangat ofensif ya. Kita nggak punya kesadaran ini. If you cannot see God's holiness, you cannot understand how the sin that you're doing is very offensive before Him. Lalu terus kemudian di dalam kehidupan kita cenderung juga anggap murah ya, anugerah Tuhan itu ya, as kind of loving God yang sebetulnya nggak holy. Itu bukan God of the Bible, ya bukan. And we think that if the God is not a loving God, we don't think it's a God that is from the Bible. Karena Allah yang di dalam kitab suci itu adalah Allah yang both holy and loving ya, dua-duanya. God in the Bible is God of both, a loving God and a holy God. Sekali lagi ya saya, waktu pemazmur mengatakan tentang murka Tuhan, ini bukan paranoid ya saya, bukan. As the psalmist is talking about God's being angry, he wasn't being paranoid. Dia sadar ya di hadapan Allah yang Maha Kudus itu dosanya itu begitu besar. Dan bukan hanya dosa dia saja, tapi dosa umat Tuhan. And an angry God, he realized that his sin is super big, not only his own, but his nation's sin. Nah, sangat mungkin kalau kita menafsir bagian ini, ya di dalam apa itu, let's say zaman post-exilic. So if you interpret this psalm based on post-exilic times, misalnya di dalam kitab Esra ya, saudara bisa membaca di situ ada kita membuka langsung ini apa Esra kita membuka Esra pasal yang ke-9 ya. For example, when we read from Ezra 9, let's read together. Saya membaca ayat yang ke-10 ya. From verse 10. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu, karena kami telah meninggalkan perintah-Mu. And now, O our God, what shall we say about after this? For we have forsaken your commandments. Nah, sudah perhatikan di situ kan ya, ada kesadaran kan bahwa Israel ini sudah jauh daripada Tuhan, sudah meninggalkan perintah-Mu. There's that awakening by Israel, how they have left God's commandments. Dan mereka menyadari itu, dan mereka menghendaki adanya revival. And they realized this, and they wanted a revival. Memang ini katakanlah sudah dikembalikan gitu, bisa kembali lagi ya ke tanah perjanjian. Ya, ini berkat yang besar. Though it is a great blessing, for they have been returned back to Israel.
Tapi seperti di dalam kehidupan kita, jangan-jangan kita juga bisa merasa seperti ini. Kita merasa pandemi sudah lebih baik dan sebagainya. Terus kita merasa lebih bebas, lebih santai. Tapi apakah ini otomatis kebangunan rohani, Nggak tentu. Same thing with us today. If we feel that times are getting better, pandemic is getting lesser, and everything is going well, but are we forgetting what has happened in the past? Tentu kita bukan nggak mengucap syukur ya, ini berkat yang besar, apalagi untuk Indonesia. Indonesia sungguh-sungguh mendapat anugerah Tuhan yang besar ya, itu apa di dalam hal ini ya. Bahkan kita kalau membandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang masih kalang kabut ya, bahkan bangsa yang lebih maju katakanlah daripada Indonesia, tapi Indonesia ini bisa dalam keadaan seperti ini ya, betul-betul Tuhan itu sangat sayang. Not that we are thankful, God has blessed our country more than other countries. They are still struggling with the pandemic at this time. Sorry, tadi kamu bilang not that we are thankful, not that we are not thankful kan ya maksudnya? Not that we are thankful. Bukannya kita tidak bersyukur, saya ngomong tadi. Ya. Jadi kita bukan ungrateful lah, saya. Kita bukan ungrateful tentu saja. Oh ya. Yeah, we are not grateful. Okay. No, we are not grateful. Yeah. Kita bukannya nggak bersyukur, tapi kita mau melihat keadaan seperti ini bisa membawa orang kepada apa ya? Ini perasaan bebas, pulang ya. Tapi terus ya jadi apa ya? Complacent ya. Jadi apa? Jadi lengah ya. Terus kemudian ya ini sebetulnya tetap bukan kebangunan rohani. But this relaxing time can allow us to feel that we are already home and we're relaxed, and then we are like off guard and we don't have that revival. Perhatikan juga keadaan seperti ini ya, juga dialami oleh Israel. This sort of situation was in Israel as well. Dan Ezra menyadari itu. And Ezra realized that. Nah, sekali lagi ya, kita nggak bisa memastikan ini Mazmur 85 ini datingnya di mana sih sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita tempatkan let's say di dalam yang pasti ini apa katakanlah kita early dating pun pasti Mazmur ini ada dong di zaman Ezra, jadi bisa dipakai menjadi doa anyway gitu, maka kita bisa mendapatkan konteks ini. Though we cannot be certain when is the exact dating of Psalm 85, but if you're using the earlier dating, this psalm appears as well in Ezra's time to be used as a prayer before God. Oh, ini yang kita mau katakan adalah keadaan lebih tenang, lebih baik ya dan seterusnya gitu, seperti pemulihan. Ini bukan berarti pemulihan rohani loh, kita mesti bisa membedakan. So calm times, relaxing times, these are not the time the things that you can consider as a time of spiritual revival. Dan Ezra menyadari itu ya, dia minta kepada Tuhan ya, dia minta itu adalah spiritual revival sekali lagi, bukan cuma sekedar homecoming saja. Oke, homecoming juga bukan sekedar sih, itu sudah berkat yang besar sekali ya. Tapi dia minta bagaimana orang Israel itu dibangkitkan ya cintanya kepada Taurat. So what Ezra asked of God is not just a feeling of being homecoming, but he asked for revival, how the Israelites can now love the Torah. Perhatikan ayat ke-6 ya, doa, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau. Back to Psalm 85 in verse 6 it is, will you not revive us again that your people may rejoice in you? Saudara pemazmur ini sangat sadar bahwa kebangunan rohani ini sepenuhnya di dalam kedaulatan Tuhan. So the psalmist understands that the revival is fully in God's authority. Ini bukan sesuatu yang kita bisa ciptakan, ini bukan sesuatu yang kita bisa rencanakan pakai human strategy dan sebagainya, bukan. Ini purely kedaulatan Allah. So revival is not something that you can plan or do by yourself. It is based on God's grace. Saya khawatir kalau di dalam gereja kita makin lama makin ini ya, makin gerejanya makin tambah umur, akhirnya kita makin pinter bikin human strategy ya. Dan kita makin rumit dengan human strategy instead of lebih banyak bergantung kepada Allah. If the age of the church is getting more and we rely more on the human strategy instead of God's help, then we are at trouble. Lalu kita waktu melihat pekerjaan-pekerjaan yang kita lihat adalah ini adalah hasil human strategy ya, ini adalah kecanggihan strategi gereja di dalam menyusun pelayanan. Nah, kita nggak mendengar kesaksian tentang belas kasihan anugerah Tuhan. Kenapa? Ya karena senternya memang human strategy. And we see that the works that are being done by the church is because of human strategy instead of God's
mercy upon the church, so we are stressing more on our works. So sekali lagi ya saya, ini kedaulatan Allah ya, doktrin yang sangat ditekankan di dalam teologi reform ya, selalu relevan saya, termasuk juga untuk gereja reform. So God's authority has always been stressed in the theology of reform. Tapi bukan berarti karena kita mengakui kedaulatan Allah terus kemudian kita jadi fatalis, itu saja tidak. Ada yang bisa kita lakukan, yang kita bisa lakukan yaitu berdoa dan berdoa dan berdoa, seperti yang dilakukan di Mazmur, dicatat dalam Mazmur 85 ini. But although we acknowledges God's authority and sovereignty, but we do not fall into fatalist understanding, what we can do is pray and pray again. Mazmur sangat sadar ya bahwa yang bisa memberikan kebangunan rohani itu hanya Tuhan. Itu bukan di dalam kuasa, tapi dalam kuasa Tuhan. The one that can give revival is God alone. It is done in God's power only. Tapi dia tidak berdiam diri dan menanti dengan pasif begitu saja, tapi dia berdoa dan dia keep praying, dia terus berdoa. But the writer of the psalm is not just passive or would just wait, but he does something, which is to pray. Apa sih indikasinya ya? Kalau kita melihat terus ada kebangunan rohani, apa yang akan terjadi? What is the indication when there's a revival taking place? What are the conditions? Saudara melihat di dalam ayat yang ke-6b di situ ya, saudara membaca dengan jelas ya. Kalau Tuhan itu menghidupkan umatnya kembali, maka umatnya itu akan bersukacita karena atau di dalam Tuhan. In 6b it says, when the Lord is reviving us, there will be rejoiced in God. Saya kemarin baru ada ini ya, seminar bersama dengan ini cabang-cabang kita di Eropa. The other day, Reverend Billy had a seminar with the branches in Europe. Dan kita membahas tentang witnessing ya, witness where God has put us, di mana Tuhan menempatkan kita atau Tuhan menempatkan kita sekarang juga termasuk. And they talk about how to be a witness when and where the Lord has put us. Lalu kita membahas ini saya salah satunya ya, kaitan antara joy and witnessing, antara rejoicing and witnessing. And they talked about the connection between being joyful and witnessing. So kalau di dalam kehidupan kita ini nggak ada sukacita ya, yang bisa disaksikan gitu, yang terpancar dari kehidupan kita ya. Sulit dosa kita menjadi saksi Tuhan. If in your life you don't have the joy that you can witness, it is hard for you to be God's witness. Ya, karena ya siapa yang tertarik saya suruh ikut Tuhan terus kemudian ya ikutlah Tuhan dan hidupmu akan jadi muram gitu. Ya saudara pikir siapa yang akan tertarik gitu? Because who will be interested when you say follow God and your life is like gloomy? Ya, orang di dunia akan lu susah kok ngajak-ngajak orang gitu ya. Susah sendiri aja gitu. Kalau ada good news silakan beritahu kepada kita. Tapi kalau bad news ya lu telan sendirilah. Bad news kok di-share gitu. Yeah, when you're gloomy, why ask us to join you? If you have good news, share it with us. But if you're gloomy, why take us along with you? Padahal saya Alkitab itu menyatakan Injil itu adalah good news kan ya. Ini the gospel itu is about joy, bukan about sadness ya, bukan. So, but in actually, the Bible is telling us that the gospel is good news actually. Lalu saya mengutip dari Lloyd Jones ya, dia mengatakan kalimat seperti ini di dalam studies in the Sermon on the Mount. So Lloyd Jones said something about the Sermon on the Mount. Ya, tentang joy. Saya kutip dalam bahasa Inggris. Yeah, on joy, it is quoted like this. The Christian is not superficial in any sense, but is fundamentally serious and fundamentally happy. You see, the joy of the Christian is a holy joy. The happiness of the Christian is a serious happiness. Paradox ya, serious, happiness, serious. It is a solemn joy, it is a holy joy, it is a serious happiness, so that though he is grave and sober-minded and serious, he is never cold and prohibitive. Ya. Saya terjemahan bebas ya, agak panjang. Intinya adalah Lloyd Jones mengatakan ya, kekristenan itu bukan sesuatu yang permukaan gitu, tapi sesuatu yang basically fundamentally secara fondasinya itu serius, tapi juga sekaligus fundamentally happy, bahagia. Jadi kita melihat di sini ya, sukacita daripada orang Kristen itu adalah sukacita yang kudus. Jadi kebahagiaan daripada orang Kristen ini adalah kebahagiaan yang
serius ya. Serious happiness ya. Ini adalah satu sukacita yang solemn, satu sukacita yang khidmat ya, yang kudus, yang anggun. Ini adalah kebahagiaan yang serius ya. Nah sekarang ini boleh diterjemahkan. Ini paradoks ya di sini ya. So there is Serious and happiness ini paradoks. there is that paradox between being serious and being happy. Lalu Lloyd Jones mengatakan kekristenan itu nggak pernah dingin dan nggak pernah prohibitif, itu maksudnya ya nggak boleh ini, nggak boleh itu jangan, ini jangan gitu ya, kayak seperti hidup di dalam bondage, di dalam imprisonment gitu ya. Yang terakhir ini perlu diterjemahkan. Christianity is not like cold, not allowing you to do this and that, or being prohibitive, and As if you are in prison or something. or if you are in prison. Jadi kekristenan itu adalah kebebasan. Kekristenan itu bicara tentang true joy di sini. So there's that freedom in Christianity because it talks about the true joy. Kalau ada revival, kalau ada kebangunan rohani, hidup orang-orang itu akan diubahkan menjadi kehidupan yang penuh dengan sukacita, seperti mencicipi sorga. If there is a true revival, your life will be changed into experience a true joy because you are tasting heaven. Saya menggunakan ini buku tafsiran dari Donald Williams ya. So in a book by Donald Williams, Di situ dia menarik, dia mengaitkan rejoice di sini ya, sukacita. Ini dia kaitkan dengan Allah yang celebrated by worship, yang dirayakan ya, sukacita itu justru di dalam ibadah. the word rejoice is connected with with worship because you are celebrating God in the worship. Nah, kebaktian kita ini joyful nggak ya kira-kira ya? Is our worship a joyful one? Oke, saudara mungkin bilang ya kita lain lah sama gereja yang lain itulah ya, yang lompat-lompat lah atau apa, kan kita nggak begitu kan, kita kan joy-nya kan inside kita gitu ya, joy kan di dalam hati, bukan yang fenomenal kayak gitu ya. Jangan-jangan itu agama lahiriah atau eksternal, kita bilang seperti itu. Probably you would say that our church is different from the rest because we are not expressing our joy like in outwardly, but our joy is like inwardly. We do not jump around and shout, something like that. Ya, tapi kalau di Alkitab itu prinsipnya yang di dalam itu kan terpancar keluar ya. Kalau nggak ada pancaran keluar, jangan-jangan yang di dalam nggak pernah ada sebenarnya. But the Bible actually saying that what is inside is actually expressed in the outside. Nah ini saya bukan mengatakan mulai minggu depan kita ibadahnya loncat-loncat, tentu bukan itu maksudnya. Yeah, we're not saying that we should jump around next week. Yang kita katakan adalah sukacita itu seharusnya terpancar keluar. But what we're saying is that the joy should be expressed outwardly. Nah saudara, ada paradoks ya di dalam worship, mirip seperti yang dikatakan oleh Lloyd Jones. So there is a paradox in worship, just like Lloyd Jones said. Ya, ibadah kita di satu sisi itu serious ya, solemn, holy ya. Ini di satu sisi. In one side, our worship should be serious, solemn, and holy. Di sisi yang lain, ibadah kita itu harusnya celebrative, joyful, happy. But in the other side, we should be celebrating, joyful, and happy. Itu kita nggak bisa solemn without celebrative atau celebrative without solemn, nggak bisa sudah. Itu bukan worship yang di dalam Alkitab. You cannot just take one. You cannot be solemn without celebrating, or the other way around, because that's not what the Bible is saying. Nah, saudara perhatikan ya, ada ibadah yang kelihatan seperti joyful, seperti happy, tapi nggak ada solemnnya. Itu carnal joy. Itu adalah ibadah yang kesenangan dari bawah, bukan kesenangan yang dari sorga. If your worship is like celebrating only without solemnity, it is a carnal type of joy. That is joy that is come from the world. Tapi saudara perhatikan ya, sebaliknya ya. Satu ibadah yang kelihatan seperti serius, seperti solemn, tapi nggak ada joy-nya ya. Itu juga kita bilang, itu false holiness. Itu false solemnity. Itu pasti kekhidmatan yang tidak alkitabiah. But a worship, if it's only solemn, but there is no joy in it, that kind of solemnness is just false or fake. Maka saudara membaca sekali lagi ya, waktu Tuhan memulihkan, waktu Tuhan merestorasi, waktu Tuhan mengaruniakan kebangunan rohani, itu orang bersukacita ya. Di mana agen kalau kita mengikuti Donald Williams, I think ini tafsiran yang bagus ya. Terutama itu akan terpancar waktu kita sedang beribadah pada hari Minggu. So when God revives, when God gives revival, again, it has to show when you are worshiping.
Nah, sudah perhatikan ya, itu pemazmur sampai so excited ya, dalam bagian yang lain waktu ini aku berjalan mendahului orang-orang pergi ke rumahmu gitu. Ada excitement ya waktu menuju ke rumah Tuhan. In other part of the psalm, it is said, he is full of joy as he walked towards the house of the Lord. Kenapa ya bisa ada sikap seperti itu ya? Karena pemazmur tahu ini adalah foretaste of heaven. How can you feel like this? Because you know when you're going to the house of the Lord, you are like having a foretaste of heaven. Ini adalah perjumpaan dengan Tuhan yang maha hidup yang selalu menyegarkan itu. You are meeting that living God, the one that always refreshes you. Bagaimana kita bisa nggak merindukan hal tersebut, saudara? Now, how can you not long for this? Yang paling celaka itu adalah orang-orang Kristen yang merasa tersiksa kalau dia ibadah. What is worse is that when Christians come to worship, they feel they are being tormented. Kasihan ya orang-orang seperti ini ya, nggak bisa pernah menikmati ibadah ya. Apa yang terjadi di dalam kehidupannya? If you cannot enjoy your worship, it is a pity for yourself. What has going on in your life? Sekali lagi saya, mari kita berdoa ya supaya waktu Tuhan membangkitkan ya kerohanian kita, itu dinyatakan salah satunya itu dengan bagaimana kita itu boleh rejoice in Him. Kita ini bersukacita di dalam Dia. Let us pray that God will revive us so that we can rejoice in Him. Apalagi yang sudah kita bisa pelajari daripada kebangunan rohani menurut Mazmur 85. So what else can we learn about revival according to Psalm 85? Nah, saudara membaca di dalam ayat yang ke-8 dikatakan di situ pemazmur mengatakan aku mau mendengar apa yang tidak difirmankan Allah. In verse 8 it is said, I will hear what the God of Lord will speak. Ya, ini mungkin nggak tepat ya kalau di sini kita pakai istilah paradoks. Mungkin ini bukan sesuatu yang tensional gimana. Tapi paling nggak juga kita bisa bicara dua sisi lah di sini. So we're not talking about that term paradox, but at least there's that tension. There are two sided of understanding. Ya, sudah waktu di dalam ibadah kita rejoice in the Lord ya, kita memuji Dia ya, kita celebratively, kita celebrating Tuhan gitu ya. Tapi terus kemudian ada saat di mana kita ini mendengar apa yang Tuhan katakan. In worship, there's the time when you are contemplating and rejoice and celebrating, but there are times that you listen. You listen to the Word of God. Berdoa juga seperti itu, saudara. This also apply to prayer. Saudara berdoa, saudara berkata-kata kepada Tuhan. Tapi setelah kita berkata-kata, kita menantikan, kita minta supaya kita ini peka apa yang Tuhan katakan kembali kepada kita. In prayer, you speak to God, but after that, you have to wait for and be sensitive to what is God trying to say back to you. Ya tentu di dalam ini ya spiritualitas kita bukan mengatakan mendengar Tuhan itu secara telinga fisik ya, bukan itu. Tapi Tuhan bisa mengingatkan kita akan firman yang dibangkitkan oleh Roh Kudus. Sehingga kita jadi mengerti apa yang harus kita lakukan. To listen to God's word doesn't mean we do it physically, of course, hearing, but we are to be reminded yet again with the words that we have heard from Him so that we can do what His will. Saudara, orang yang berdoa tapi dia maunya cuma mau didengarkan, dia terus bicara kepada Tuhan ya. Tapi waktu Tuhan berbicara dia seperti kayak orang tuli gitu. Itu bukan orang yang sedang berdoa dengan benar. So if you pray and you only speak and you want to be heard, and as the Lord is speaking, and then you pretend to be deaf, something that is not a good prayer. Perhatikan saya, pemazmur di dalam Mazmur 85 ini kan sedang berdoa di dalam saat krisis ya. Ini tadi kita mengatakan ini most probably national lamentation ya. Ini adalah ratapan di dalam skala nasional. Jadi betul-betul urgent ya permintaannya. And yet tetap ya yang berdoa ini tetap dengan rendah hati mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Though in Psalm 85, the psalmist is praying to God in times of crisis when the prayer is done nationally by everyone, but it is done with still a humility to listen what the Lord is trying to reply. Dan setelah dia mengatakan aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, visinya apa sih? Yang dinyatakan itu apa? Yang terus kemudian dia doakan kembali. After he said, I will hear to the God that will speak, what is the vision that he's trying to listen to? Ya, saudara perhatikan ya di dalam ayat yang ke-9 ya, di situ dikatakan sehingga kemuliaan siapa ya? Kemuliaan yang dari Tuhan pasti ya, kemuliaan diam di negeri kita. His vision is that so that the glory of God may dwell in our land. Verse 9. Ya, saudara jelaskan ya, kenapa di dalam doa
di dalam pujian, kita bukan hanya perlu berkata-kata, tapi juga perlu mendengar. So in prayer, in praising God, not only you need to speak with words, but you need to listen. Karena kita akan di-refocus ya, waktu kita mendengar perkataan Tuhan, ini visi yang dimunculkan itu adalah kemuliaan Allah sendiri. Because when you listen to the word of God, you will be refocused. Your focus will go to the glory of God. Tetapi perhatikan ya saya, kalau kita nggak mau mendengar, kita maunya cuma berdoa, cuma unek-unek, sharing unek-unek, terus dikatakan semuanya kepada Tuhan, tapi kita nggak bother untuk mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. But if you only speak your burdens only without listening to the Lord's voice, maka yang terjadi adalah ya setelah saudara berdoa ya sudah tetap capek, tetap nggak ada pengharapan. Kok saya sudah ngomong-ngomong kayaknya kayak ngomong ke tembok dan sebagainya. you will feel exhausted when you're done talking as if there's no one answering you, as if you're talking to the wall. Saudara bicara minta Tuhan menolong, minta Tuhan memulihkan. Giliran Tuhan mau menolong, mau memulihkan, mau menghibur, saudara tutup kuping. Ya bagaimana saya bisa ada penghiburan? Asking God to revive, asking God to give you joy back, but you won't listen to what He has to say. There's no comfort that you will receive. Ini pembicaraan satu arah seperti ini ya. Gak menolong kemana-mana sih. Gak mungkin ada kebangunan rohani. So one-sided type of prayer will not give you any revival. So, doa yang benar itu adalah doa yang bukan cuma berkata-kata, tapi doa yang mendengar doa yang berkata-kata dan mendengar. So the correct type of prayer is not the one you just speak, but when you also listen. Dan waktu kita listen seperti pemazmur ya, apa yang dinyatakan? Ya ini sekali lagi ya, visi kemuliaan Allah. And when you listen, you'll be given the vision of God's glory. Nah saudara, kalau kita mendoakan ya, kemuliaan Allah itu dwell in our land. Supaya kemuliaan Allah itu ya tinggal ya di tanah kita, di negeri kita ya. Kita percaya saya itu doa itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. If you pray for God's glory to dwell in your land, we believe that type of prayer will be answered. Memang ada yang lebih tinggi apalagi saya selain mendoakan kemuliaan Allah. Because what else is higher than to pray for God's glory? Kemuliaan Allah itu adalah telos, tujuan, purpose, end daripada seluruh ciptaan itu, bahkan juga penebusan. Itu semuanya kembali itu kepada kemuliaan Allah, bukan? God's glory is the final end of everything, including God's redemption towards us. Maka waktu kita berdoa minta supaya kemuliaan Allah dinyatakan, itu gak mungkin salah saya. Ini doa yang pasti akan dijawab oleh Tuhan. So if you ask for God's glory to be revealed, it is not wrong, has to be not wrong, because that's what it wants. Tapi yang sedih seringkali adalah kita sepertinya kurang tertarik ya mendoakan hal ini. But what's sad is simply we don't be interested enough for this topic. Kita nggak melihat ini sebagai chief end ya. Kita nggak melihat ini sebagai highest ultimate telos, sebagai tujuan goal yang paling terakhir. Kita nggak melihat itu. Because we don't see it as our final or the highest end of our prayer. Mungkin karena kita nggak pernah mengalami kali ya saya di dalam ini apa kenikmatan melihat Tuhan dengan segala kemuliaannya. Again, kita nggak bicara dengan physical eye tentunya ya di sini. Because probably the reason is because we never experienced the joy of having His glory being shown to us. Tapi kalau kita punya pengalaman di dalam kehidupan kita melihat Tuhan dengan segala kemuliaan atributnya, kemuliaan sifat-sifatnya, kemuliaan karyanya, perbuatannya, kita nggak mau melepaskan ini sebetulnya. But if you experience God and see how He reveals His attributes, you will always pray for this one. Saya suka lagu, ya mungkin hari ini kita nggak menyanyikan ya, lagu apa, Turn Your Eyes Upon Jesus, itu pandanglah pada Yesus. In that song, Turn Your Eyes to Jesus. Ada kalimat ya saya, kalau kita memandang Yesus gitu, maka kemuliaan dunia ini ya will grow strangely dim atau bagaimana gitu ya bahasa Inggrisnya ya. Kemuliaan dunia ini jadi pale in comparison ya, jadi pucat sekali ya, jadi sama sekali nggak menarik saya. In that song it says, if you look upon Jesus, everything else, the glory of the world seems to be strangely going to dim and going to pale. Ya kita jadi nggak tertarik lagi. And not interested towards them. Hopefully saya ini adalah pengalaman rohani saudara dan saya. Hopefully this should be your experience with. Terakhir saya, yaitu ayat 10 sampai 13.
Last part, verses 10 till Di 13. situ sudah membaca ada ini ya, atribut atau karakter Allah di sini di list di sini oleh pemazmur. In these verses we read about God's attributes being listed here. Menarik, saya kalau sudah membaca bagian awal kan boleh dibilang di sini bicara juga tentang atribut Allah, atribut dan pekerjaan Allah ya di masa lampau. Maksudnya 1 sampai 3, ayat 1 sampai 3. In verses 1 to 3, talking about the attributes of God and His work in the past. Ayat 10 sampai 13 terakhir juga diakhiri dengan pembicaraan atau kesaksian, confession tentang atribut-atribut Allah. And verses 10 till 13 is ending with the confessions of God's attributes. Apa ya saya? Yaitu kasih, kesetiaan. The attributes are mercy, truth. Ayat 10 ya, mercy, truth, terus kemudian keadilan, damai sejahtera, ya, Righteousness, peace, kesetiaan, faithfulness. Ya, itu kalau di dalam bahasa Inggris di dalam ayat 10 itu righteousness, peace, ya, truth, ya, terus righteousness keluar lagi gitu. Nah ini semuanya berkaitan dengan covenant ya, berkaitan dengan perjanjian. All these attributes are connected with covenants. Again mengutip Donald Williams, dia menjelaskan misalnya mercy itu apa sih yang disebut dengan belas kasihan atau kasih itu apa sih? Yaitu ini adalah covenant love ya, ini adalah kasih perjanjian. From Donald Williams it says over there, mercy is talking about covenant love. Lalu truth itu apa sih? Kebenaran itu apa? Ya ini bisa diterjemahkan juga dengan trustworthiness ya, layak untuk dipercaya. Truth is interpreted as trustworthiness. Lalu terus kemudian righteousness atau keadilan kebenaran ya itu apa sih? Ini tidak lain tidak bukan adalah covenant faithfulness. Ini adalah kesetiaan di dalam perjanjian Allah dengan umatnya. Righteousness is talking about the faithfulness of God in His covenant. Dan peace atau damai sejahtera ya itu bicara tentang wholeness, bicara tentang completeness, bicara tentang keseluruhan yang utuh gitu ya, bukan kepingan-kepingan. And peace is talking about a complete one, not just pieces. Nah, so Luther waktu menafsir bagian ini ya, dia melihat ya inilah sebetulnya ya yang disebut dengan distinction dengan law and gospel ya, dan itu keduanya itu bercium-ciuman. So Luther is talking about the distinction between law and love, and both are now kissing. Law and gospel ya, yaitu Taurat dan Injil. Maksudnya waktu saudara membaca di sini misalnya ya di dalam ayat yang ke-10b dikatakan keadilan ya, dan damai sejahtera itu bercium-ciuman. When you're talking about 10b, righteousness and peace are kissing, they're talking about how the law and the gospel and the Torah is kissing. Tepat ya, Luther kalau menafsir ini secara kristologis itu sangat tepat karena memang Mazmur 85 ini sifatnya profetis ya. So Luther interprets Psalm 85 prophetically talking about Christ. Yaitu kita mendapatkan bertemunya ya, keadilan dan damai sejahtera ini di mana? Yaitu di salib Kristus. Talking about how justice and love meet in one place, which is on the cross. Sekali lagi ya saya, bukan justice yang without love atau love yang without justice. Itu bukan konsep Alkitab. The justice and love that appears both, not just one-sided. That is not from the Bible. Ya, silakan. Saudara melihat di sini ya, penggenapan daripada Mazmur 85 ini adalah di salib Kristus itu, di diri Kristus yang disalibkan. So the fullness of Psalm 85 is in the crucified Jesus. Di dalam salib itu, di salib itulah saya kita mendapatkan keadilan Allah yang sempurna. On the cross we find the fullness of God's justice. Saudara melihat di situ dosa tidak ditoleransi begitu saja ya, dosa tidak dibiarkan adil terus kemudian Tuhan tutup mata. Oh tidak, saya dibereskan di sana. Sin is not tolerated, it has a shut eye on it, but it is fixed on the cross. Kristus menanggung hukuman yang seharusnya saudara dan saya tanggung. Christ bore the punishments that you and I are supposed to have.
Tapi di kayu salib kita juga menyatakan kasih Allah yang sempurna itu dinyatakan. But in the same place, the perfect love of God is also shown. Dengan Kristus yang menggantikan kita, ya, Allah itu menyatakan kasihnya yang sempurna kepada orang-orang berdosa. With Christ replacing us, He is showing that perfect love towards sinners. Maka sekali lagi saya di salib kita melihat mercy and truth yang berjumpa, ya itu atau di dalam bahasa Indonesia kasih dan kesetiaan itu bertemu. So mercy and truth, they meet together on the cross. Kita melihat di kayu salib itu keadilan dan damai sejahtera itu bercium-ciuman. So justice and peace, they kiss together on the cross. Ini adalah apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, bagi gerejanya. And this is what the Lord has done for the church. Sekali lagi ya saya, Holy Memory akan menolong kita untuk melihat karya ini. If we with holy memory, it will help us to remember God's work. Dan dengan kekuatan Holy Memory ini saya, kita berani berharap ke depan. And with the holy memory, we can also hope for the future. Dan kita juga nggak menjadi complacent, kita nggak menjadi orang-orang yang terus kemudian lengah ya apa ini dengan keadaan situasi yang lebih baik ya, karena ini nggak necessarily sama identik dengan revival. And we will not be complacent with the relaxing times because it is still time of evil. Tapi di dalam keadaan seperti sekarang pun kita akan tetap berdoa, minta kebangunan rohani dari Tuhan bagi gerejanya. But even in this relaxing time, we still pray for God's revival. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. May the Lord bless us all. Mari kita masuk dalam doa. Bolehkah minta saudara Stephen untuk menutup di dalam doa? Let us pray. Dear God, help us as we understand your word once again. Thank you so much, Lord God, for the work of Christ that is reminding us yet again that you have bore our sins on the cross to show your justice and also giving your love towards us. As we understand this, Lord God, may we always remember back and hope for the future as we are longing for the revival that will still take place as we live, Lord God, that we become your servant and also followers of Christ. Thank you so much for the word that we can listen today. In Jesus Christ's name we ask and we pray. Amen.